Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga dalam keadaan baik, sehat ya, dan luar biasa. Ya, hari ini teman-teman yang mau kita pelajari adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Ya teman-teman, di pelajaran 1 kita akan membahas bagaimana indahnya saling menghormati. Nah teman-teman, di pelajaran 1 ini kita akan mempelajari bagaimana indahnya saling menghormati. Jika kalian lihat di halaman 1 ada gambar Garuda dan ada simbol Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda suku dan agama tetapi tetap saling menghormati. Allah menciptakan banyak suku, bangsa, ras, dan agama di dunia ini. Untuk apa? Untuk saling menghormati. Dan Islam sangat mengajarkan itu. Dari mana kita mengetahuinya? Sebentar lagi. Di halaman 2 kita melihat ada 5 agama di Indonesia yang mereka melaksanakan ibadahnya masing-masing di tempat ibadahnya masing-masing pula. Umat Islam menuju kemana anak-anak? Benar, ke masjid. Umat Kristen menuju kemana? Ya, ke gereja. Umat Hindu ke pura, umat Buddha ke wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Masing-masing pergi ke tempat ibadahnya masing-masing. Karena mereka setiap agama mempunyai tempat ibadahnya sendiri-sendiri. Nah, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, Allah sudah mengajarkan dalam agama Islam bahwa kita tetap harus saling menghormati. Tadi kita mau tahu kan bagaimana Islam mengajarkan saling menghormati atau bertoleransi. Kita akan temukan dalam makna Quran, Al-Quran, surah Al-Kafirun. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas bagaimana apa makna dari Al-Quran surah Al-Kafirun, kita akan membaca dan belajar menulisnya. Ya, baik teman-teman, kita akan mulai belajar membaca Quran surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Tata caranya, sebelum membaca Al-Quran, kita akan membaca isti'adzah dan basmalah. Teman-teman tahu kan bacaan isti'adzah? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan, teman-teman harus memperhatikan tanda baca fathah, tanda baca kasroh yang dibaca i, tanda baca fathah dibaca a, dan tanda baca dhammah yang dibaca u. Kemudian ada tanda baca tanwin, yaitu ada fathah tain yang dibaca an, kasroh tain dibaca in, dhammah tain dibaca un, dan ada tanda sukun atau tanda mati, dan bacaan tasydid, maksud ustazah adalah tanda baca tasydid yang dibaca double. Kemudian ada huruf mim yang bertasydid, contohnya abidumma. Nah, membaca kalimat bahasa Arab atau Al-Quran dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ya, dan harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Karena jika tidak akan mempengaruhi atau dapat merubah artinya. Benar sekali. Nah, kemudian kalian disuruh untuk memperhatikan dan mencermati bagaimana
Ustazah melafalkannya terlebih dahulu. Nah, untuk di halaman selanjutnya, di halaman 4, kita akan membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Dan kalian diminta untuk membacanya berulang-ulang sampai lancar dan benar sesuai tajwid makhrajnya. Ya, kita perhatikan nih surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, oke teman-teman, kita bahas per ayat ya. Di ayat 1 ada lafaz qul ya. Di sini diminta untuk membaca ya dengan 5 kali ketukan atau berapa? 5 harokat. Nah, kemudian untuk yang seperti ini 2 ketukan. Al-kafirun, al-kafirun. Nah, kemudian di ayat 2 ada lafaz la. Ini 5 ketukan. Nah, lafaz ini la ini sama seperti ya. Jika di awal kita membaca dengan 5 ketukan dan kita ketemu lagi dengan yang seperti ini, sama ya dengan la ini, maka sampai bacaan akhir kita tetap harus 5 ketukan. Di ayat 3 kita bertemu lagi ya, wala. Nah, ini 5 ketukan juga. Abidu, ini 2 ketukan. Kemudian di ayat 4 wala ana, ini 5 ketukan ya, sama seperti ini. Abidum ma, ini didengungkan karena bertemu dengan mim tasdid. Tanwin bertemu dengan mim tasdid ya, maka didengungkan. Tidak boleh langsung, tapi harus melalui proses dengung. Abidum ma'abattum. Kemudian di ayat 5 ini dibaca dengung juga ya. Antum wala antum abiduna ma. Nah, ma ini juga dibaca sebanyak 5 ketukan. Nah, kemudian di ayat 6 lakum dinukum. Nah, ini yang ini kum tidak boleh didengungkan, harus dibaca 1 ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu, tidak boleh kum, tidak boleh didengungkan. Oke, semoga paham penjelasan sedikit ya tentang panjang pendeknya dari Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yang mau kita bahas adalah cara menulis Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang perlu kalian perhatikan juga adalah bagaimana kalian tahu huruf aslinya, kemudian jika di huruf itu diletakkan di awal, di tengah, di akhir, dan disambung ya. Bagaimana huruf qaf, huruf fa, huruf kaf, huruf lam, nun, mim, ain,
waw dan ro jika diletakkan di awal, di tengah, di akhir, dan disambung. Nah, huruf waw dan ro termasuk dua huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, ya. Jadi jika berada di tengah lalu bertemu dengan huruf selanjutnya, dia tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Ya, oke teman-teman. Selanjutnya kita akan mulai praktek menulisnya ya. Nah, perhatikan dalam menulis Quran surah Al-Kafirun atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang lainnya. Di sini Ustazah akan mencontohkannya. Teman-teman juga perlu memperhatikan dalam penulisan untuk menulis sesuai dengan huruf yang harus diletakkan di atas garis, di bawah garis, atau di antaranya. Oke, baik, langsung saya contohkan ya. Dalam menulis Al-Quran jangan lupa tuliskan juga lafaz basmalah di sana ya. Beri harokatnya. Ya, setelah menulis lafaz basmalah, lalu kita akan lanjutkan menulis ayat dari Quran surah Al-Kafirun 1-6. Selanjutnya teman-teman bisa menghafal Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 dengan panjang pendek yang sesuai ya, secara tartil juga ya. Semoga dari proses kita tadi membaca, menulis, kemudian menghafal Quran surah Al-Kafirun mampu membuat kita untuk selalu bersemangat menghafal, mempelajari kalimat Al-Quran dengan benar ya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih makna dari Quran surah Al-Kafirun. Nah, sebelum kita membahas maknanya, lebih baik kita tahu dulu artinya ya. Dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, baik teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak kenapa Allah turunkan surah Al-Kafirun ini? Ya, ada sejarah, ada sebab turunnya atau asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun ini. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW itu diajak berunding ya oleh seorang kafir. Kafir itu apa teman-teman? Kafir itu orang yang
tidak beriman kepada Allah, itu namanya kafir. Jadi Nabi Muhammad diajak berundingnya begini teman-teman. Hai Muhammad, bagaimana kalau kita gantian menyembahnya, melakukan tata cara ibadahnya. Sehari kamu ikuti agamaku, nanti sehari berikutnya aku ikuti agamamu gitu. Nah, Nabi menolak gitu. Kemudian dilakukanlah tawaran-tawaran lagi oleh kafir ya, walaupun tawarannya itu lebih besar. Contohnya seperti sehari mengikuti agama orang kafir, kemudian seumur hidup orang kafir itu akan mengikuti agama Rasulullah atau agama Islam. Nah, di situ Nabi menegaskan kalau tidak bisa gitu. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini ya. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya. Jadi seorang muslim tidak akan menyembah apa yang orang agama lain sembah ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Selama dia masih menjadi orang kafir, maka mereka tidak perlu menyembah apa yang kita sembah ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Diulang di sini ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ini adalah sebagai penegasan ya. Kemudian di ayat terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, silahkan agamamu bagimu, silahkan kau laksanakan perintah agamamu, ibadah-ibadah dalam agamamu. Dan untukku agamaku, dan aku akan melaksanakan bagaimana cara ibadah dalam agamaku. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam soal beragama kita melaksanakannya masing-masing. Tidak ada pencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Yang dimaksud dengan bertoleransi, menghargai, menghormati agama lain adalah dengan membiarkan umat agama lain menjalankan agamanya, dan mereka juga membiarkan kita sebagai umat Islam menjalankan agama kita dengan sepenuh dan sebaik-baiknya. Diperbolehkan untuk kita mengajak mereka, umat agama lain, melaksanakan ibadah kita, dan jangan juga kita mengikuti ajakan agama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya sedikit penjelasan dari makna Quran Surah Al-Kafirun pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk segala kekurangan dan kesalahan dari Ustazah, saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nah, langkah yang kalian harus lakukan sekarang adalah menghafalkan bacaan Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan menulisnya di buku tulis kalian. Jika sudah selesai, maka laporkan hasilnya dengan menjapri nomor Ustazah ya. Oke, semoga kita semua dimudahkan dalam belajar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.